Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kali ini kita akan membahas kemenangan Real Madrid atas Bayern Munchen. Sebuah kemenangan yang dramatis saat Madrid menang 1-2 atau menang 2-1 lawan Bayern Munchen di leg kedua semifinal Liga Champions yang berlangsung di Stadion Bernabeu. Menurut saya, kemenangan ini mutlak adalah kejeniusan seorang Carlo Ancelotti atau yang sering disapa oleh Don Carlo. Tapi sebelum kita membahas soal kejeniusan Don Carlo, kita ulas dulu pertandingan Madrid melawan Munchen ya. Duel leg kedua sama serunya seperti di leg pertama saat main di Allianz Stadium markas Munchen yang berkesudahan 2-2. Pertandingan ini juga berjalan alot. Bahkan ya, serangan kedua tim nyaris sempurna menurut saya. Madrid memaksimalkan serangan lewat dua penyerang mereka, yaitu Vinicius dan juga Rodrigo, dibantu oleh Fede Valverde, sedangkan Munchen mengandalkan serangan lewat Harry Kane, dan juga tentunya ada Jamal Musiala, Serge Gnabry, yang belakangan ditarik keluar. Pertandingan sangat berimbang dengan formasi pertandingan yang nyaris tidak, formasi permainan yang nyaris tidak berbeda jauh ya. 4-2-3-1 dan 4-2 4-2-2-1 atau 4-2-1-2 yang dipakai oleh Real Madrid. Tidak banyak perbedaan strategi antara Ancelotti dan Thomas Tuchel. Berjalan berimbang dan saya menebak bahwa sulit bagi kedua tim untuk menang di waktu normal. Tapi ternyata semua itu berubah saat terjadi gol oleh Alphonso Davies di menit ke-68. Back sayap atau fullback Munchen ini berhasil melepas tembakan keras yang tidak bisa ditahan oleh Andriy Lunin. Setelah gol ini, kehebatan Don Carlo mulai terlihat. Dengan gayanya yang tenang ya, dan tidak banyak bicara, Don Carlo langsung menurunkan kartu asnya, yaitu Luka Modric, untuk menggantikan Toni Kroos di menit ke-69. Perubahan ini langsung membawa perubahan. Luka Modric langsung hampir memberi assist saat terjadi gol lewat Nacho. Namun Nacho sudah terlebih dahulu pelanggaran karena dia menjatuhkan pemain Munchen di kotak penalti. Jadi gol tidak disahkan. Di kondisi itu saat gol juga belum terjadi, Madrid tetap tenang. Dan kehebatan Carlo Ancelotti mulai terlihat saat dia mengganti dua pemain dan memasukkan Joselu dan juga Brahim Diaz. Perubahan ini membawa dampak signifikan. Memang kalau kita lihat gol Madrid yang dicetak oleh Joselu di menit ke-88 lebih disebabkan oleh kecerobohan Manuel Neuer yang gagal menangkap tembakan Vinicius dengan sempurna sehingga disambar oleh Joselu. Gol kedua disebabkan oleh lengahnya pertahanan Munchen, walaupun sempat terjadi kontroversi ya karena dianggap itu gol offside, tapi ya kita percaya dengan wasit bahwa sebelum melepas umpan, memang posisi Joselu masih sejajar. Ada perubahan setelah umpan dilepas ya ke Vinicius yang memberi umpan kepada Joselu. Sepertinya offside, tapi dalam bola berjalan ternyata tidak. Menurut saya ini memang mutlak hasil dari kejeniusan seorang Don Carlo.
siapa yang sangka bahwa Jose Lu yang akan menjadi pahlawan di laga melawan Bayern Munchen. Dan siapa sangka Munchen melakukan blunder. Thomas Tuchel menurut saya melakukan strategi yang sebaliknya atau yang kurang jitu lawan Madrid ya. Dia seperti terlalu percaya diri bisa mempertahankan kemenangan 1-0. Sehingga di menit ke 85 dia menarik keluar dua pemain pentingnya, Jamal Musiala dan Harry Kane, dengan Eric Choupo-Moting juga Thomas Muller, dengan maksud biar pertandingan melambat gitu. Tapi ternyata ini menjadi blunder. Malah kalau saja Harry Kane atau Jamal Musiala masih ada di lapangan, kondisinya akan berbeda. Menurut saya malah bisa memberi dampak. Munchen masih ada kesempatan untuk melepas atau mencetak gol penyeimbang. Karena perpanjangan waktu sampai 14 menit ya. Walaupun 9 sebenarnya. Cuman karena ada protes, ada selebrasi gol, ada keributan. Sehingga waktu diperpanjang sampai 14 menit. Inilah beda kualitas antara Tuchel dan Don Carlo. Carlo Ancelotti sudah membuktikan bagaimana dinginnya tangan dia saat menangani Real Madrid. Dan sebagai catatan, musim ini di Liga Champions, Madrid kebobolan lebih dulu 1 gol sebanyak 4 kali di Liga Champions. Dan semuanya bisa dikejar. Luar biasa. Emang ini menjadi semacam keberuntungan atau memang ini faktor kehebatan dari Don Carlo dan tentunya kombinasi dengan pemain-pemain Madrid yang memang tahu apa yang diinginkan oleh pelatih. Kemenangan ini membuat Madrid akan jumpa Borussia Dortmund di final Liga Champions dan ini menjadi misi ke-15 Madrid untuk meraih gelar. Madrid saat ini sudah mengoleksi 14 gelar Liga Champions dan kalau menang lawan Dortmund, mereka akan meraih gelar ke-15-nya. Luar biasa. AC Milan di posisi 2 hanya merebut 7 gelar juara Liga Champions. Di antaranya lewat Carlo Ancelotti juga ya. Sedangkan Madrid mau ke 15. Perubahan besar terjadi di Real Madrid saat mereka meraih gelar ke-10 atau La Decima juga lewat tangan Don Carlo ya pada musim 2013 2014 setelah gelar ke-10 itu Madrid menggila lewat Zinedine Zidane yang hat-trick meraih gelar dari 2015, 2016 dan 2017. 3 gelar beruntun. Carlo Ancelotti masuk lagi dan dia memberi gelar ke-14 dan saat ini Madrid mengincar gelar ke-15. Harusnya ini bisa dimenangkan lagi oleh Real Madrid melihat rekor dari Carlo Ancelotti. Setiap kali dia membawa Madrid ke final dia berhasil membawa timnya juara. Tapi kita lihat saja bagaimana penampilan Dortmund. Karena Dortmund kuda hitam yang tak pernah diperkirakan sebelumnya bisa sampai sejauh ini. Ada tim jagoan lainnya, PSG, yang berhasil mereka kalahkan. Video kali ini saya juga sedikit akan membahas mengapa PSG kalah. Secara materi, PSG harusnya bisa menang ya. Dengan kualitas pemain yang ada, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Gonzalo Ramos, Marquinhos. Mereka membuktikan bisa menjungkalkan Barcelona di perempat final lewat comeback yang dramatis. Harusnya lawan Dortmund bisa dilakukan lagi. Pada leg pertama, pertemuan PSG melawan Dortmund, mereka nyaris bermain seimbang ya. PSG hanya unggul sedikit tembakan
14 tembakan dibandingkan 13 lawan Dortmund. Dan mereka kalah karena adanya gol Niklas Füllkrug. Di leg kedua, harusnya PSG bisa menang. Tapi mereka memang tidak beruntung. Tercatat 4 kali tembakan pemain, datanya Mbappe, Gonzalo Ramos mengenai tiang. Dan mereka juga melepas 30 tembakan, tapi hanya 5 yang mengarah ke gawang. Artinya hanya 6% tembakan yang berhasil mereka eksekusi. Ini kurang gitu. Tapi yang menjadi penyebab utama PSG gagal melaju ke final menurut saya adalah variasi serangannya. Terlihat sekali Dortmund bisa mengantisipasi serangan-serangan PSG yang dimulai dari dua penyerang sayap mereka, Kylian Mbappe dan Gonzalo Ramos. Itu sudah bisa diatasi dengan baik. Kalau saja PSG membuat variasi serangan, mereka mungkin bisa mencetak gol lebih mudah, tidak monoton. Dan variasi serangan itu baru dilakukan saat menit-menit akhir pertandingan leg kedua lawan Dortmund. Saat sebuah umpan terobosan diberikan kepada Kylian Mbappe. Harusnya PSG memanfaatkan kecepatan Mbappe. Umpan-umpan terobosan itu harus dilakukan harusnya. Tapi ini terlambat. Di menit-menit akhir mereka tidak bisa lagi mengejar ketinggalan 2 gol lawan Dortmund. Dan harus mengakui keunggulan Dortmund. Ini juga menjadi perpisahan yang pahit buat Kylian Mbappe yang kembali tidak bisa meraih gelar di musim terakhirnya bersama PSG. Demikian ulasan saya soal pertandingan semifinal Liga Champions. Semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.